Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik kembali lagi ya ke pembahasan simulasi KSN Geografi. Oke, lanjut lagi nih ya, masih tetap semangat. Mudah-mudahan bisa sampai nomor berapa ya? Nomor terakhir gitu. Yang penting sabar aja ya. Karena lumayan editnya lumayan pegal juga. Oke, nomor 16 kita coba cek. Ini maaf screenshotnya agak buram karena dari teman juga di foto doang gitu. Jadinya kayak gini. Tapi ya kita lihat aja deh di mana letak kuncinya. Ada tabel ya. Ini tabel curah hujan Januari, Februari mungkin agak kelihatan. Kecuali kalau mata kamu minus atau plus mungkin agak aneh. Berdasarkan tabel parameter hujan rata-rata selama 30 tahun ya. Di soal 30 tahun. Di atas tipe curah hujan di stasiun tersebut termasuk apa? A, B, C, D, E. Kalau menurut saya ini sih kalau ini curah hujan. Curah hujan tuh dia Koppen ya. Koppen itu kan mengklasifikasikan iklim menurut curah hujan dan kelembapan kalau nggak salah ya. Ini lihat nih Januari 200, ini 200-an ya. Mungkin bisa sedikit dikoreksi ya 200, 200, 200, 100, 80, 100, 190. Ini curah hujan ya. Ya kan? Curah hujannya 200. Ini tinggi ya, di atas 100 kan. Nah, kalau seperti ini masuk kategori kalau menurut klasifikasi Koppen itu A. Jadi yang basah. Ini A tuh basah ya. A itu basah, kemudian B itu nanti kan ada BS, BW ya, kering. C itu Mediteran, D itu apa? Sedang ya. Kemudian E itu iklim dingin ya. Ada dingin di pegunungan, ada kutub. Lihat aja di sini ya. Ini klasifikasi Koppen itu kan yang ada kode-kodenya. Ini ada kode dan turunannya. A ya, ada AM apa ya ini ya. Nah, ini kan. Nah, iklim A itu ada kita tunggu ya, masih loading. Iklim hutan hujan ya. B iklim kering, C ada turunannya. Nah, kalau yang curah hujan tinggi pasti dia A, tropik. Indonesia itu secara umum itu iklimnya A. Lihat ini ya. Biru kan? Biru itu A. Tapi ada yang AF, AM, AW. Tapi secara umum itu AF. F itu mungkin forest ya, hutan hujan. Yang birunya gelap. Ada yang hutan musim ada di Jawa, hutan jati gitu ya. AM ada. AW itu sabana ada di Nusa Tenggara ya. Tapi secara umum itu A. Apakah ada iklim E? E itu yang dingin ya. Ada di Puncak Jaya. Itu E bukan ET siapa sih? EF apa yang salju pegunungan ya Puncak Jaya. Nah ini sebarannya. Ini yang merah itu B gurun ya. BS, BW atau apa. Ini Mediterania yang kuning ya. Ini iklim yang D itu yang sedang. Kemudian iklim tundra ini. Nah ini berdasarkan curah hujan ya. Itu. Jadi ini curah hujan dan kelembaban. Ini iklim Koppen. Jadi kamu eh, lihat kata kuncinya aja ini. Pokoknya A itu yang curah hujan tinggi pasti ya, tropis basah. B itu yang kering, yang curah hujan minim, yaitu sedang. D itu iklim dingin, kutub, yaitu iklim dingin nih ya. D itu ya sedang Mediterania. Nah ini ada turunannya, ada F selalu basah, S bulan kering musim panas, W bulan kering winter, M hujan cukup. Ini tinggal dibaca aja deh sendiri ya masing-masing, karena banyak turunannya. Jadi klasifikasi iklim itu kan ada Koppen, ada yang menurut topografi dan vegetasi kan ada Junghun, ada menurut bulan basah, rata-rata bulan basah, bulan kering yang nilai Q ini Smith Fergusonnya dibaca aja ya, dicari. Kalau yang bulan basah berurutan itu yang Oldeman itu kan gitu ya. Nah, silakan dibaca ulang lagi ya. Nanti bisa aja soalnya tuh ganti gitu dengan yang sistem klasifikasi yang lain. Tapi kayaknya ini yang ada karena ini curah hujan tinggi sekali di atas 200-an. Di atas 100 dan di atas 200. Saya lihatnya yang ini. Itu ya caranya. Nomor 17 dalam perspektif geografi pembangunan. Eh, Pembangunan infrastruktur merupakan tantangan dari pemerintah pusat maupun regional, menyangkut alokasi sumber daya alam dan mobilitas tenaga kerja dalam pengembangan wilayah. Misalnya, pembangunan jaringan listrik tidak akan efisien jika masing-masing daerah memiliki satu jaringan listrik, melainkan disediakan dengan skala besar oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan konsep ini apa ini? Ini di ekonomi ini kalau lebih utamanya pelajaran ekonomi.
Kebutuhan inelastis, private God, private itu yang private ya, pribadi, community God, normal God, merit God. Nah ini bingung nih kalau nggak tahu istilahnya. Ini jawabannya yang C ini. Di sini ya. Nah ini God itu kebutuhan. Kebutuhan normal, kemudian increase income lead to higher demand. Peningkatan pendapatan akan memicu permintaan. Ini kan luxury God itu untuk increase income lead to bigger percentage increase in demand. Nah, ini tipe-tipe kebutuhan. Nah, ini orang itu jadi kalau semakin sejahtera makin banyak kebutuhannya kan, yang diinginkan mau ya, yang diinginkan itu semakin banyak ya kan. Memang keinginan itu kan sumber penderitaan ya, jadinya gitulah. Lihat ini example of different type of God. Luxury, normal, inferior. Bukan yang ini. Yang ini nih. Nah, ada necessity, ada comfort, complementary, substitute. Oke, necessity kebutuhan umum, nah, umum publik. Nah, ini jawabannya yang ini ya. Community itu yang ini. Something needed for basic human existence ya. Food, makanan, water, air, housing, electricity. Nah, listrik itu kan kebutuhan dasar manusia. Ya kita mau kerja kalau nggak ada listrik gimana? Mau jahit gimana? Mau membuat konten gimana ya? Mau belajar gimana ya? Gitu. Ada lagi yang ini comfort, bukan kebutuhan tapi enjoyment ya. Contohnya apa ini? Take away food. Oke, jadi apa sih? Kita beli makan online ya. Complementary God, komplementer saling apa ini? Eh, melengkapi ya. TV dan DVD. Oke. Substitute pengganti. Contohnya Pepsi diganti Coca-Cola. Baik. Given food, given good, God, good barang, goods pakai S itu barang. Jarang kebutuhan yang jarang. Oke. Apa ini? Baca aja ya. Ini ada snob goods, Revlon apa ini? Oke. Ini market failure. Nah ini ada merit goods tadi ya. Goods barang kebutuhan which people may underestimate benefit also often has positive externality. Contoh education, pendidikan. Ini dibaca aja, kamu cari keywordnya nanti diketik di Google ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini ada juga sih banyak. Nah ini kebutuhan macam-macam ya. Ada menurut kebutuhan menurut apa ini? Kepentingannya primer kayak makan, sandang pangan itu ya, pakan. Sekunder itu setelah ini primer terpenuhi gitu kan, kita butuh apa? Televisi, perangkat musik. Tersier tuh kebutuhan yang nomor 3 ya, gaya hidup gitu ya, gaya hidup, wisata, ke perangkat elektronik yang mahal ya, dan lain-lain. Menurut sifatnya ada kebutuhan jasmani, rohani. Menurut subjeknya ada perorangan kolektif. Nah ini yang kolektif tadi, community kayaknya ini. Kebutuhan yang berasal dari banyak orang. Nah, meliputi keluarga, sekolah, perusahaan, masyarakat, sampai negara. Artinya barang dan jasa yang ada memang untuk memenuhi kebutuhan bersama gitu ya. Misalkan layanan sampah, pasar, konseling, angkutan, tadi listrik juga ini ya, buat kebutuhan yang umum. Jadi ini harus disediakan besar oleh pemerintah, listrik community ya. Pernah kan kemarin listrik mati se-Jawa, Jakarta, gimana? Gara-gara ada apa sih pohon yang ini ya tumbang ke jaringan listrik Jawa Bali itu kan. Bermasalah tuh se-Jawa. Nah, jadi ini harus disediakan oleh pemerintah secara besar. Karena ini kebutuhan basic ya listrik itu. Jadi community menyangkut banyak orang listrik itu ya. Dibaca lagi ini kamu ketik copy paste nanti di Google-nya ya gitu ya. Dicari kata kuncinya. Nomor 18. Nah ini banyak yang ketawa-tawa nih. Perhatikan gambar. Ini gambar apa nih? Ini fenomena apa ini? Ladang gandum. Negara Eropa manakah yang bendera negaranya terinspirasi dari pemandangan di atas yang banyak dijumpai di negara tersebut? Belarus, Ukraina, Moldova, Rumania, Rusia. Ini agak sedikit berbau imajinasi. Tahu nggak bendera yang kayak gini apa? Atau mungkin orang mikirnya gimana yang ada fenomena ini ya, gandum. Nah, coba 5 detik jawabannya apa? Jawabannya adalah Ukraina. Mungkin kamu nggak ngeh ya. Jadi itu benderanya, warnanya ini kan biru, ini kuning, jadi kayak gini bendera Ukraina tuh. Ini itunya dari
inspirasinya dari sana. Ini melambangkan tadi ya, foto tadi jepretan langit birunya ini yang gandumnya gitu ya. Kan sama kan kuning biru ya. Banyak siswa yang baru sekarang gitu. Ini macam-macam aja ya soal KSN itu ya. Yang bikin soalnya itu ya logikanya gitu. Jadi memang ya siapa tuh nanti ada negara lain juga, tapi mungkin beda ya. Kan simbol tiap negara beda. Ini Ukraina kan biru kuning. Mulai paham kan? Oke, 19. Pernyataan yang benar mengenai overpopulasi, ledakan penduduk ya. Overpopulasi hanya terjadi di LEDC, Low Economic Development Country. Apakah ledakan penduduk hanya terjadi di low itu negara berkembang? Ada LEDC, ada MEDC. Middle Economic Development Country. Negara maju, negara berkembang itulah ya. Kalau MEDC itu negara maju lah. Overpopulasi kondisi di mana psikologikal itu kondisi kerapatan fisiknya lebih dari 1000 km per second, bukan. Ini enggak juga sih, negara maju juga ada overpopulasi. Tokyo juga overpopulasinya lebih tinggi daripada Jakarta. Overpopulasi tidak akan terjadi karena produksi pangan tidak terbatas, justru terbatas. Overpopulasi terjadi ketika jumlah populasi melebihi daya dukungnya, yang D jawabannya. Jadi setiap ruang itu kan punya daya dukung. Misalkan Jakarta itu kan 600 km persegi luasnya ya. Nah, satu wilayah itu tuh sebetulnya misalkan cocoknya itu didiami 5 juta orang untuk normalnya. Tapi sekarang kan 10 juta lebih. Itu kan artinya kapasitas ruangnya itu sudah melebihi over. Jadi daya dukungnya tidak optimal. Makanya lingkungannya susah untuk kembali normal ya, banyak banjir, polusi karena tidak bisa diimbangi oleh lingkungan. Terlalu banyak jumlah makhluk hidup manusia terutama yang berada di atas ruang. Karena setiap ruang permukaan bumi punya kapasitas masing-masing. Jadi sama aja kayak gini ya, kamu naik kereta api, gerbongnya isinya maksimal 100 tapi dimasuki oleh 200 orang kan over ya. Pengap kan. Itu contoh dari overpopulasi gitu. Dia punya kapasitas ruang masing-masing ya. Semakin banyak nggak normal gitu. Carrying capacity-nya tidak seimbang gitu. Kamu cari konsep carrying capacity ini di Google ya. Kayak ada daya tampung lingkungan, ada daya dukung lingkungan. Coba cari bedanya. Cepat nanti bedanya itu yang diminta. 20. Berdasarkan data demografi, Inggris Raya memiliki angka kematian lebih tinggi dibanding Costa Rica. Penyebab mungkinnya apa? Inggris Raya tingkat kanker lebih tinggi dari Costa Rica. Inggris Raya memiliki tingkat kematian bayi lebih tinggi dari Costa Rica. Populasi Costa Rica dalam usia lebih muda, yang lebih muda daripada Inggris. Inggris Raya punya kecelakaan kerja lebih tinggi. Costa Rica memiliki sistem layanan kesehatan terbaik dunia. Ini saya coba cari-cari. Kalau saya sih lebih cenderung ke E gitu ya. Jadi yang saya baca di sini, jadi si Costa Rica itu menurut WHO ya, Organisasi Kesehatan Dunia itu berada di urutan 36 dalam sistem kesehatan publik terbaik di dunia, di atas Amerika Serikat. Dan Costa Rica itu masuk dalam ini lihat blue zone ya, jadi world blue zone. Blue zone itu satu wilayah di dunia yang dia itu memiliki tingkat harapan hidup yang tinggi karena memang lingkungannya sangat mendukung. Ya, statistik tuh ya, the WHO place menempatkan Costa Rica di top country ranking in the world for long life expectancy. Alasannya itu ya karena ini uh, healthy ya, fresh, non preservative laden food found here. Jadi nggak ada makanan-makanan yang aneh-aneh, junk food deh, micin yang aneh-aneh ya, minyak yang digoreng berapa kali gitu kan. And welcoming tropical climate, jadi iklim tropik yang sangat enak gitu. Jadi ini kombinasi beberapa faktor lingkungan yang bagus, gaya hidup yang bagus menyebabkan manusia itu akan hidupnya lama. Jadi kalau Indonesia mau angka harapan hidupnya tinggi, ya perbaiki kualitas lingkungan dan makanannya. Ya. Di Costa Rica just seem to be a healthy place to live. In fact, the Nicoya Peninsula region ya, on the northern Pacific coast has been found on to be one of the world blue zone gitu. Jadi
kayak ada lagi Okinawa di Jepang tuh masuk blue zone ya, atau Pulau Tasman nggak usah di Australia di bawah ya, Pulau Tasman tuh masuk blue zone kan, blue zone ya. Ada banyak kok blue zone di bumi ini. Jadi dia tuh cenderung wilayah yang kondisi lingkungannya sangat stabil, polusinya minim, masyarakatnya sangat concern terhadap kesehatan, tidak ada makanan yang aneh-aneh. Itu hidupnya ini apa kesehatannya bagus dan life ekspektasi gitu ya. Angka harapan hidupnya tinggi. Nah, ini bisa dicontoh di Indonesia kalau mau seperti itu. Nah, kita makan BPJS saja sampai bangkrut, itu kan banyak yang masuk rumah sakit. Ya salah sendiri lah gitu ya. Itu kan di masyarakat kata itunya, kata kuncinya semua. Pemerintah dan masyarakat. Kebijakannya. Kota banyak polusi, sampah lah, limbah, ya kan padat. Nah, itu kan tidak mendukung terhadap peningkatan kesehatan hidup. Ya, makanya rumah sakit Pak penuh terus. Nah, itu PR kita sebagai bangsa Indonesia. Ya. Oke, sekian ya untuk pembahasan nomor 16 sampai 20. Nanti dilanjut lagi, mudah-mudahan saya tetap bisa ini ya memberikan lagi nanti videonya, dan yang penting sabar aja dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya biar nanti ya otomatis update kalau saya nanti sudah upload edit videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.